Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LCBAMB Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah kajian pada sore hari ini kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Kemudian nanti insyaallah pada maghrib beliau akan melanjutkan mengisi kajian di Masjid Raudhah di kilometer 8. Dan insyaallah besok pagi setelah subuh atau tepatnya jam 5.30 waktu Indonesia Timur, juga kurang lebih estimasi waktunya 1 jam, beliau akan memaparkan kepada kita semua, terutama para tulab, tentang tips dan trik bagaimana agar kita bisa tembus kuliah di Timur Tengah insyaallah, terutama tentu Universitas Islam Madinah. Dan di pagi harinya di jam 10 sampai jam 12 insyaallah beliau akan mengisi tabligh akbar di masjid baru, Masjid Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua di UT. Rangkaian safari dakwah beliau yang masya Allah begitu padat, terutama hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada beliau, usia, ilmu dan keluarga beliau serta harta beliau, dan juga kita yang hadir di sini semoga bisa mengambil manfaat yang terbaik. Dan untuk memanfaatkan waktu dengan baik, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kita kembali lagi diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk bisa duduk di majelis ilmu, tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada beberapa waktu ke depan ini kita akan sedikit membahas satu tema yang hari-hari ini dibahas oleh sebagian para asatidzah, karena kita khususnya ahli sunnah wal jamaah di Indonesia mengalami duka yang luar biasa, dan bukan hanya dirasakan di Indonesia tapi dirasakan di beberapa negara. Bahkan beberapa masyayikh juga mengungkapkan rasa sedih, akan tetapi ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun yang lalu, yaitu meninggalnya salah satu guru kita senior di dalam dakwah as-salafiyah yang ada di Indonesia, yaitu Ustaz Al-Walid Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Coba kita bayangkan bagaimana ketika para sahabat ditinggal meninggal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat tentunya shock. Bahkan seorang Umar radhiyallahu taala anhu, yang Umar itu punya sifat apa? Salah satu sifatnya Umar apa sifatnya Umar? Tegas, pemberani. Ketika dikabarkan kepada beliau meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak terima. Sampai secara makna beliau mengatakan, bagi siapa yang mengatakan Nabi wafat, kalau Umar itu saya penggal lehernya. Jadi dikit-dikit kalau Umar itu penggal lehernya. Waktu itu datang sahabat yang mulia, yang tentunya lebih senior dan lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW,
dan beliau lebih tegar. Ya, beliau sedih, tentunya sedih. Sahabat yang mulia, bukan hanya sahabat ya, beliau menantunya juga, ya, mertuanya Rasulullah SAW adalah menantu beliau, ya, dan beliau juga mertua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, sudah duduk. Ya. Ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu membacakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya hamba biasa. Ya, kalau kita seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian meninggal dunia, apakah kita akan murtad? Ya. Lalu kemudian para sahabat merasa bahwasanya seakan-akan ayat tersebut adalah ayat yang pertama kali didengar oleh mereka. Padahal itu ayat sudah lama. Ya. Dan Abu Bakar memberikan kata-kata yang luar biasa ketika itu, yaitu barang siapa ya maka ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Karena memang kita akidah Ahlussunnah diajarkan tauhid, bukan menyembah Nabi, tidak. Nabi hanya petunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang memang sangat berjasa, bukan hanya, ya, beliau mengorbankan semuanya. Ya, jiwa raganya beliau korbankan untuk dakwah ila Allah azza wajalla. Lalu kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Subhanallah, ini adalah ketegaran pengamalan tauhid dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, waktu itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, tentunya kota Madinah bersinar, ya. Kota Madinah itu menjadi kota yang terang benderang dengan cahaya ilmu, dengan cahaya nubuwah, ya, menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, memang saat itu gelap gulita. Cahaya ilmu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut ilmu tidak langsung dicabut begitu saja. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya ilmu itu tidak dicabut secara langsung. Ya, yantazi'uhu minal ibad. Tidak langsung gitu ilmu itu dicabut. Ya, di hati-hati hamba-hambanya, tidak. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, yaitu ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama setelah itu, ya, dari mulai zaman para sahabat, dimulai dari Nabi Muhammad SAW, itu sudah mulai dicabut ilmu. Ya, ketika meninggalnya beliau. Begitu juga dengan meninggalnya para sahabat. Begitu juga dengan meninggalnya para tabi'in, penerus generasi sahabat. Dan begitu juga meninggalnya para tabi'ut tabi'in, yang itu mereka adalah al-qurun al-mufaddalah, yaitu di masa-masa keemasan Islam, dan kemudian diikuti oleh ulama setelahnya dan ulama setelah sampai zaman sekarang. Ya. Oleh karena kata para ulama, diantaranya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian alim, seorang ahli ilmu, adalah musibah yang besar bagi umat, tidak bisa, ya, ditempel, tidak bisa, ya, tak bisa diganti, nggak bisa, ya, tapi diteruskan. Kemudian beliau juga mengatakan wa zulmatun la tusad, yaitu kebocoran yang tidak bisa dibendung, kebocoran yang tidak bisa ditambal kematian alim. Bagaimana tidak? Ketika di suatu negeri itu ada orang alim, orang yang berilmu, karena beda antara alim dan abid, beda.
Ya, kalau alim dan para zaman salaf, mereka alim dan abid. Mereka itu ahli ilmu juga ahli ibadah. Ya. Akan tetapi abid, orang ahli ibadah, banyak di antara mereka hanya ahli ibadah saja tapi tidak punya ilmu. Pernah nggak antum mendengar kisah seorang yang membunuh 99 orang? Pernah tidak? Ya, dikisahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ya, ini kalau nggak salah riwayat Imam Bukhari ya. Coba nanti antum cari di Sahih Bukhari. Ya, ada seorang yang membunuh 99 orang. Ya, akan tetapi dia tahu itu adalah maksiat. Membunuh itu dosa besar atau dosa kecil? Besar atau kecil? Oh, enggak semangat. Besar atau kecil? Besar. Semangat gitu loh. Ya. Belum makan lah. Itu besar. Kita sepakat membunuh tanpa hak. Ya. Al-qatlu bi ghairi hak. Karena ada membunuh yang dengan hak ya. Jadi membunuh itu ada yang dibolehkan. Ya, dengan sebab-sebab dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam. Tapi al-qatlu bi ghairil haq, membunuh tanpa hak. Orang tidak salah dibunuh. Sepakat itu adalah dosa besar dan sebesar-besar dosa. Bahkan sebagian para sahabat berpendapat tidak akan diampuni dosanya. Ya, walaupun tentunya ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya jika memang dia bertobat kepada Allah, ya Allah akan mengampuni. Orang tersebut ya, memiliki hati yang hanif. Dia tahu itu maksiat. Ya, makanya kalau kita masih belum bisa bertobat kepada Allah dalam artian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, minimal jangan membenarkan kemaksiatan tersebut. Ya, Ustaz, saya masih berlimang dengan dosa. Ya, saya masih berbuat banyak dosa. Nah, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah banyak-banyak. Minta tolong agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk meninggalkan dosa tersebut. Akan tetapi jangan sekali-kali kita cari pembenaran. Misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terjebak di dalam urusan riba. Kita ketahui riba dosa besar atau kecil? Dosa besar. Ya. Dosa besar, riba itu adalah dosa besar. Ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kata Allah kita harus minjem uang. Salah satunya riba itu banyak macamnya. Salah satunya mungkin minjem uang ke bank. Ya, dengan bunga, dengan apa segala macam. Mungkin karena mungkin awalnya kita tidak tahu ataupun sudah tahu tapi terpaksa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu hati kita gelisah, itu berarti menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan keimanan kita kepada Allah ketika kita melakukan dosa, kemudian kita masih gelisah, tidak tenang. Akan tetapi ingat, jangan sekali-kali kita mencari pembenaran bahwasanya riba itu boleh. Karena kalau kita cari pendapat ulama, kira-kira ada nggak yang membolehkan riba? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Ya, mungkin ribanya tidak dikatakan boleh, bukan, tapi prakteknya dikatakan boleh. Ya, banyak. Ya, kita dapati fatwa-fatwa yang syadz, fatwa-fatwa yang tentunya menyesatkan umat. Ya. Yang harus kita lakukan ketika kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta ampun kepada Allah. Jangan mencari pembenaran. Rabbana, kita membanyak baca doa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirlana. Siapa yang bisa baca doa ini? Nah, dapat hadiah. Ayo cepat. Angkat tangan. Ayo. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya? Ya Rabb kami telah berbuat suatu kezaliman, maka ampunilah kami dan sayangilah kami.
maka sesungguhnya jika Engkau tak mengampuni kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Masya Allah. Surat apa ini? Ada yang tahu? Ah, ini dapat tadi ya. Ada yang tahu surat apa? Ayat berapa? Dilarang buka mushaf kan? Surat apa? Ustaz juga lupa ya. Makanya nanya aja biar dapat tadi ya. Kira-kira surat apa? Rabbana zalamna Al-An'am. Ayo, surat apa? Al-A'raf, Pak ya, bagus. Saya yang jawab. Baik, barakallahu fiik. Surat Al-A'raf ya. Qala, ya itu ayatnya pertama, qala Rabbana zalamna ya. Al-A'raf. Juz ke berapa itu? 8 ya. Juz ke 8 atau 7? Juz 8 ya. Barakallahu fiik. Rabbana itu adalah doa ketika kita berbuat zalim kepada Allah, itu berbuat maksiat. Jangan sekali-kali mencari pembenaran. Rabbana zalamna, ya Allah, betul-betul hamba ini hamba yang zalim, banyak maksiat ya Allah. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah, akan masuk dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Ya. Itu terus kita ulang-ulang karena kita ini penuh dengan dosa. Karena kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang tersebut yang membunuh itu punya jiwa yang seperti itu. Dia itu gelisah dengan dosa yang dia lakukan. Gelisah sekali. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dia pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia minta petunjuk kemana kan dia harus memberi datang, ya. Akhirnya dikasih tahu, oh di sana ada seorang abid, ya, abid ahli ibadah. Datanglah dia melakukan perjalanan untuk mendatangi seorang abid tersebut. Tapi ingat, ini abid bukan alim, ya, karena kita membahas perbedaan antara abid dan alim. Bedanya jauh, ya. Akhirnya dia datanglah. Dia bertanya kepada seorang abid tersebut, dia ahli ibadah, masya Allah. Ya, wahai syekh, mungkin dia dipanggil syekh atau apa ya, terserah. Ya. Saya sudah membunuh 99 orang, banyak sekali dosa saya. Saya tahu itu adalah dosa. Ya. Apakah masih ada peluang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Subhanallah. Seorang abid ini tidak punya ilmu. Dia hanya menjawab dengan perasaannya. Apa? Kamu membunuh 99, terus kamu bilang mau tobat? La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada tobat bagi orang seperti kamu. Iya, masa iya 99, bayangkan itu semua kamu bunuh, terus kamu mau tobat? Tobat sudah tertutup. Itu jawaban abid. Kira-kira maknanya gitu. Bayangkan tuh. Ini orang, ibaratkan ini preman sudah. 99 ini bukan hanya preman. Apa julukannya enaknya? Wah, sudah apa namanya ini? Jagal ini. Ya. Ya, bukan hanya pembunuh lagi, ini sudah, masya Allah, korbannya sudah banyak. Ya. Akhirnya ya dia sedih. Kok nggak ada katanya pintu tobat, saya mau baik. Ya, akhirnya sudahlah, daripada saya ini mau tobat tapi tidak ada, nanggung, genapkan aja 100. Akhirnya dia dibunuh sekalian orang yang tadi. Mau tobat kok dibilang nggak ada. Padahal pintu tobat, kira-kira orang tersebut mau tobat, ada atau tidak? Ada. Pintu tobat itu terbuka selagi memenuhi 2 syarat. Ya, 2 syarat waktu. Siapa yang bisa jawab? Dapat tadi. Belum meninggal dan ketika pintu tobat belum ditutup. Ya iya, pintu tobat belum ditutup. Maksudnya itu pas kapan gitu? Ketika hari kiamat. Ketika Hari kiamat. hari kiamat. Ya sudah dapat tadi ya. Siapa yang bisa membetulkan? Ah, itu katanya. Apa terbatas? Nah, sebelum
nafas ya sampai di kerongkongan, yaitu sakaratul maut. Selagi kita masih belum sakaratul maut, mau taubat diterima nggak sama Allah? Insya Allah diterima selagi taubat kita taubatan nasuha. Ya, yang kedua, ketika matahari belum terbit dari mana? Dari barat. Selama ini matahari terbit dari mana? Selatan. Oh, timur ya, dari timur. Ya, tadi barakallahu fiik. Nah, itu tuh jawabannya. Pintu taubat selalu terbuka maftuh selagi dua syarat terpenuhi dari syarat waktu tadi, yaitu ketika nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Sekarang ini kita masih sehat, masih apa, tapi kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal segala macam perbuatan yang telah lalu, masa-masa kita yang dahulu, masa yang kelam, belum hijrah, ya sudah. Ya, pintu taubat masih terbuka. Dan juga ketika salah satu di antara tanda kiamat itu belum muncul, yaitu matahari terbit dari barat, pintu taubat maftuh. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Akhirnya dia membunuh orang tersebut, ya, seorang abid tersebut, ya. Akan tapi tetap hatinya masih gelisah. Bayangkan, ya. Nah, inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif. Orang-orang yang tenggelam dengan maksiat tapi dirinya masih ingin dekat sama Allah. Dengan kemaksiatannya itu dia gelisah. Makanya kalau antum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak ya dari antara kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita ini gelisah, maka itu masih ada keimanan, secercah keimanan di hati kita. Tapi kalau kita sudah berbuat maksiat, tenang-tenang saja, oh nyaman, nah hati-hati. Bisa jadi hati kita ini mati. Na'udzubillah. Apalagi kemudian kita cari-cari pembenaran terhadap maksiat yang kita lakukan. Ya. Santri, ya. Kalau sudah nyaman dia, ya, kalau di pondok mungkin dia, ya masya Allah. Tapi kalau sudah lulus, nyaman dia dengan maksiat, sudah. Kalau di pondok mungkin dia tidak ada pacar-pacaran, ya, takut sama ustaz. Ketika dia sudah lulus, sudah mulai kenal akhwat, ya, bahasa anak pondok biasa, ya, pacaran syar'i katanya. Ada nggak pacaran syar'i? Ya ada, setelah nikah. Nah, ya kan? Tapi kalau sebelum nikah, tidak ada yang namanya syar'i. Walaupun dengan istilah ta'aruf, ya, karena ta'aruf mengingatkan untuk ibadah, Ustaz. Masya Allah. Akhirnya malam-malam di chat, ya ukhti sholat tahajud yuk. Masya Allah. Ya. Akhirnya dijawab, ya akhi. Nah, ya, subhanallah, ini musibah bahaya. Kalau antum sudah tenang-tenang seperti itu, ya maksiat kemudian jalan terus. Biasanya maksiatnya anak muda begitu. Sudah mulai kenal cewek, sudah mulai ini begitu. Kalau sudah mulai kenal cewek, sudah bilang sama orang tua, Pak, saya sudah suka sama cewek, nikahkan saudara. Ya, lamar. Kalau gentleman, ya datangi ke rumahnya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau apa? Saya mau lamar anak bapak. Ya, apa modalnya? Insya Allah, modal nekat sudah. Ya, ya nggak apa-apa, penting berani dulu. Daripada antum apa chat-chat anak orang, ya dapat dosa. Ya, sudah bismillah saja. Ya. Iyakunu fuqara yughnimullahu min fadli. Jika kalian fakir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada kalian. Ya, niatkan karena Allah dan niatkan kemudian untuk menjaga diri dari perbuatan haram, perbuatan zina. Ya, karena perbuatan zina itu bukan hanya sekedar pas zinanya diharamkan. Di dalam ayat dikatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekati zina. Semua wasilah menuju kepada perzinahan, daripada melihat, memegang, kemudian telepon-teleponan, SMS, semua itu wasilahnya hukumnya haram. Ya, bayangkan. Kalau antum sudah tenang masa-masa itu, hati-hati, hati antum mati. Tapi kalau sudah gelisah, sudah nikah saja. Ya, ini contoh saja. Nah, orang tersebut masih gelisah. Yang setelah membunuh sudah 100 orang, 99 plus 1. Ya. Akhirnya dia mau tanya lagi, gimana kira-kira saya mau bertobat ini, gimana saya menemui siapa? Akhirnya dia diberikan petunjuk,
ada seorang alim. Ini bukan hanya abid tapi alim. Orang alim di antara ciri mereka adalah punya hati yang kasih sayang, punya rahmat. Tidak gampang langsung menyalahkan, tidak. Dia menawarkan solusi, dia memberikan pencerahan. Ya. Nah kemudian dia salah, tidak begitu. Orang alim itu tidak begitu. Tahu dia kalau itu salah, tapi tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Berbeda dengan orang yang hanya semangat ibadah, dia hanya bisa menyalahkan, tidak memberikan solusi. Ya. Hanya kemudian bisanya menghardik, menghajar. Ya. Tapi tidak ada kelemah lembutan. Sedangkan seorang alim tidak begitu. Akhirnya dia datang, ketemu dengan seorang alim, ya disambut dengan sambutan yang luar biasa. Berbeda dengan sambutan seorang yang abid. Ya. Akhirnya dia bertanya, saya sudah bercerita, saya sudah membunuh banyak orang, 99 pada zaman yang lalu, kemudian kemarin baru saja nambah satu lagi. Ya, karena saya apa? Dongkol. Saya itu kemarin sudah mau tobat, tapi katanya nggak ada. Tapi saya sih masih rasanya pengen tobat. Kira-kira masih ada nggak? Ya, mungkin dia bilang, ya kalau misalnya nggak ada tobat lagi, saya bunuh juga. Ya kira-kira begitu mungkin ya. Tapi masya Allah ini orang alim, paham. Ya, orang alim itu berilmu dia. Tidaklah dia berkata-kata kecuali dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Itu kan al-ilmu qala Allah qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, itu ilmu. Wa qala sahabat, dengan dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya. Lalu akhirnya disambut dengan sambutan yang luar biasa, ahlan wa sahlan, masya Allah, pintu taubat selalu terbuka untukmu. Ya, akhirnya kamu harus berniat betul-betul bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah bertekad meninggalkan dosa tersebut, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Kemudian betul-betul menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Ya, sampai kemudian akhirnya dia disarankan untuk pindah, karena lingkungan ketika orang sudah taubat tapi masih berada di lingkungan yang dipenuhi dengan kemaksiatan, sedangkan hatinya lemah, maka dia akan terbawa kembali kepada kemaksiatan. Akhirnya dia disarankan untuk pindah, hijrah ke tempat yang lain, yang mana di sana itu tempatnya adalah orang-orang soleh yang insya Allah bisa menjaga dirinya daripada perbuatan dosa atau mengulangi perbuatan dosa yang biasa dilakukan. Akhirnya ketika perjalanan itu dia meninggal dunia. Akhirnya diceritakan di dalam hadis, malaikat rahmat dan malaikat azab beda pendapat. Ya, bayangkan tuh, berbeda pendapat. Akhirnya malaikat azab, wah ini masuk neraka ini. Dia taubat tapi belum sampai. Ya, tapi malaikat rahmat mengatakan, sudah sampai nih. Ya ini masuk surga orang ini karena dia sudah bertobat walaupun dia belum sampai. Akhirnya ada yang penengah, ya, yaitu disuruh mengukur, ya, lebih dekat mana tempat dia tobat, ya, dengan tempat dia maksiat, yaitu tempat dia yang dahulu. Ternyata lebih dekat dengan dia akan hijrah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada orang yang senantiasa beramal dengan amalan penduduk surga. Dia taat, dari kecil taat, kelihatannya taat terus. Pokoknya nampak orang dia taat, rajin ke masjid, pokoknya tidak banyak maksiat. Ya. Kemudian kalau dia mati, ya insya Allah masuk surga gitu. Akan tadi faiz biku alihil kitab, takdir berkata lain. Takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Faya malu bi amali ahli nar. Di akhir hayatnya Allah bongkar, dia meninggal mati dalam keadaan su'ul khotimah, melakukan dosa kemaksiatan, mati di atas kemaksiatan. Nauzubillah. Sedangkan ada orang fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada kebalikan dari orang tersebut, beramal dengan amalan penduduk neraka. Pokoknya mati masuk neraka. Ya kelihatannya seperti orang yang tadi. Dari dulu itu sudah pembunuh dia, pembunuh ulung. Ya. Fa yasbiqu alaihi kitab. Akan tetapi takdir berkata lain. Ya, fa ya'malu bi amali ahli jannah
di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Di dalam riwayat yang lain, kenapa sebabnya? Ini pasti ada sebabnya. Kalau seandainya tidak ada sebabnya, Allah Subhanahu wa taala tidak adil dong. Masa ada orang yang dari kecilnya sudah taat, kok ditutup dengan su'ul khotimah? Di dalam riwayat yang dijelaskan, kenapa orang ini bisa terjadi demikian? Karena dia beramal soleh hanya untuk dilihat orang. Ketika dia bersendiri, dia durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan taatnya cuma ketika dilihat orang saja. Fima yabdulin nas, dalam riwayat yang lain. Dia berbuat taat saat dilihat orang. Enggak dilihat orang, durhaka, maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menjelang wafatnya, Allah bongkar. Makanya ini pentingnya kita menjaga niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poinnya tadi, kisah ini adalah membedakan antara orang yang alim dan abid. Bagaimana orang yang alim tadi membimbing, memberikan tuntunan. Ya. Ketika mereka meninggal dunia, tentunya ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak hilang. Ya. Oleh karenanya para ulama ketika dikabarkan ada seorang di kalangan ahlu sunnah, ya, itu wafat, ya, mereka seakan-akan kehilangan di antara anggota tubuh mereka. Itu dari kalangan ahlu sunnah, baik itu yang awam, ya, yang bukan alim, ya, amma. Bagaimana jika yang dikabarkan bahwasanya yang meninggal dunia itu adalah seorang yang alim? Ya, Ayub As-Sikhtiyani beliau mengatakan, inni ukhbiru bi mautir rajul min ahli sunnah. Aku ketika dikabarkan dengan kematian seseorang dari kalangan ahli sunnah, wa ka'anni, ya, seakan-akan afkidu ba'da a'dha'i, aku kehilangan bagian dari tubuhku. Karena sesama muslim itu adalah seperti anggota badan. Ya, kita ini satu tubuh. Jika meninggal satu di antara kita, ya, ada yang sakit atau yang kena musibah, maka kita sakit sebagian anggota tubuh kita. Ya, al-muslim, ya, lil muslim kal bunyan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan, yasuddu ba'duha ba'dha, yang kemudian saling menguatkan. Ya, ketika di antara anggota tubuh kita ini mengalami luka, ya, sakit baik, kemudian ada yang meninggal dunia, maka tentunya kita merasa kehilangan. Terlebih jasa-jasa alim, seorang alim tersebut banyak, terlebih untuk dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya, sebagaimana kita mengakui, terutama yang sudah lama-lama mengaji, ya, terutama para asatidah yang ada di sini, pasti sudah mengambil faedah yang besar. Walaupun mungkin beliau belum pernah ke sini, akan tapi kaset-kasetnya sudah tersebar, ceramah-ceramahnya, ya, Ustadz Yazid sudah tersebar di YouTube, ada di kemudian tulisan-tulisan beliau banyak, ya, kitab-kitab beliau itu, buku-buku beliau puluhan, ya, baik itu yang tipis, ya, ada yang doa zikir pagi dan petang, ada yang kemudian yang tebalnya Syarah Bulughul Maram, dan buku-buku yang lainnya. Ya, mungkin di antara kita belum ada yang menimba ilmu secara langsung, akan tetapi di antara kita pasti pernah mengambil faedah dari beliau. Ya, karena beliau sudah dakwah, ya, mungkin sebelum kita lahir, ya, atau kita masih kecil atau kita masih remaja ketika itu. Beliau sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tertulis. Kita tidak boleh bersedih terlalu berlebihan, kemudian sampai hulu, ya, tidak mau menuntut ilmu kepada ustadz yang lain, hanya maunya sama beliau ketika beliau sudah meninggal, futur, tidak mau lagi ya, itu beliau tidak menginginkan seperti itu. Maka tugas kita sebagai penerus estafet dakwah ahlu sunnati wal jamaah atau sebagai jamaahnya adalah bagaimana kita meneruskan semangat dakwah juang. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia.
Bahkan di antara para sahabat yang meninggal di kota Madinah, puluhan ribu sahabat, itu yang meninggal di kota Madinah itu hanya sedikit. Mereka kemana? Kemana kira-kira? Ya menyebar. Ya, padahal meninggal di kota Madinah punya keutamaan nggak? Punya. Siapa hafal hadisnya? Nah, ini dapat hadiah ziarah Madinah. Ini pas nih. Ayo, siapa yang hafal hadis keutamaan meninggal di kota Madinah? Ustadz kasih awalnya ya. Ustadz kasih awalnya, nanti antum coba teruskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Apa isinya gitu. Ya. Ayo, siapa yang hafal hadisnya? Keutamaan meninggal di kota Madinah. Ustadz kasih terjemahannya. Ya. Barang siapa? Nah, itu sudah. Ayo, ada yang angkat tangan? Ustadz kasih depannya lagi man. Man kan banyak, man. Ayo. Ini riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Ayo man. Ayo. Siapa? Ustadz kasih bocoran lagi. Nanti bocoran terus. Ya, nanti bocor betulan. Manis tatoa. Ayo. Jangan salah ya. Nanti hadis nikah lagi. Manis tatoa minkumul ba'ah. Bukan itu. Fal yatazawwaj. Nah, ini jomblo-jomblo ini. Barang siapa yang sudah menikah punya kemampuan silakan menikah. Bukan itu, manis tatoa. Ayo. Ini sebenarnya mudah saja. Ya, cuma antum ini tawadhu kayaknya. Tawadhu atau memang karena enggak hafal? Ya, mungkin ya baina. Ya. Jadi enggak dapat hadiah ini. Siapa yang berani kira-kira? Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al." Siapa yang bisa ngulang? Oh, yang lain. Ayo antum. Agak keras sedikit. Berdiri. Kum. Sudah betul, cuma yang keras. Ayo yang keras. Ayyamutu. Nah ini nahunya gimana nih? Oh, santri baru. Baik. Ayyamuta. Di mana? Terlewat. Ahsan Allah ilaik. Barakallahu fiik. Fadhal nih hadiahnya. Ya, barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah silakan dilakukan. Itu hadis yang masya Allah. Ya. Kemudian nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Akan tapi ada yang lebih wajib daripada itu. Para sahabat tahu itu. Yaitu yang lebih wajib adalah mendakwakan Islam, mengenalkan orang. Ya, kemarin kajian di Masjid Al-Jihad itu, Ustadz kasih kaidah. Ya. Kalau manfaat itu muta'addi, ya, itu lebih baik daripada yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Ya. Ustadz kasih contoh, ya, karena mungkin sebagian tidak hadir ya. Sholat malam, kita sepakat baik atau tidak? Ya. Lebih baik mana? Antara sholat malam, karena itu untuk amalan pribadi kita, ya, kita masing-masing, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau membantu mengantarkan jenazah, ya, bukan jenazah, orang yang sakaratul maut, untuk diantarkan ke rumah sakit pada malam hari. Kita bisa nyetir mobil, ya, kita punya tetangga, itu waktunya sholat tahajud tuh. Akhirnya kita nggak sempat sholat tahajud. Karena apa? Karena kita membantu tetangga kita yang sudah sakaratul maut untuk diantarkan ke rumah sakit. Kira-kira mana yang lebih afdol? Ayo, kira-kira mana yang lebih afdol? Sholat tahajud atau menolong orang lain?
kok kayaknya enggak ridho gitu. Ya. Siapa yang bisa jawab? Mana yang lebih afdol dan alasannya apa? Dan dalilnya apa? Ini ada buku Bahagia dengan Sunnah. Ayo silakan, yang angkat tangan tadi mana? Ayo, angkat tangan. Sudah terlanjur berdiri sudah. Bismillah, bertawakal sama Allah. Ya. Mana yang lebih afdal? Menolong orang lain, bagus. Jawabannya benar. Apa dalilnya? Lupa. Hah? Nggak tahu dalilnya? Baik, barakallahu fiik. Enggak apa-apa. Siapa yang tahu dalilnya? Apa dalilnya? Hah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Oh, baik, enggak apa-apa. Bagus itu. Ada hadis yang lebih mengena tentang hal itu, ya, silakan ada hadiahnya. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, i'tikaf, ya, i'tikaf di masjid Nabi, ya, itu, ya, afdal atau tidak daripada di masjid selain Masjid Nabawi? Kira-kira afdal atau tidak? Ya. Akan tetapi kata Nabi, menolong orang lain. Kan antum berada pada hajat, ya, hajat orang lain itu lebih disukai, ya, lebih afdal daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Bayangkan, ya, bayangkan tuh, i'tikaf di Masjid Nabi itu kan sudah afdal di Masjid Nabawi. Sepakat kita, ya, kita sholat di situ berapa pahalanya? Berapa pahala sholat di Masjid Nabi? Siapa yang hafal hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Sholat di Masjid Nabawi lebih afdal. Berapa derajat? Berapa pahalanya? Siapa yang hafal hadisnya? Ustaz kasih bocoran. Sholatun. Itu depannya. Ayo, sholatun. Ayo. Ini murojaah ini sekalian, ya. Murojaah hafalan-hafalan hadisnya. Ayo, sholatun. Sholatun. Lalu siapa yang tahu yang kelas 3 ini? Ayo, yang sudah mau lulus. Sholatun. Ya. Sholatun. Baik, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatun fi masjidi hadza. Sholat di masjidku ini, ya, ka'alfi sholatin fi masiwa. Pahalanya 1000 kali lipat di antara masjid-masjid yang lain, illa Masjidil Haram, kecuali sholat di Masjidil Haram lebih afdal 100.000 mi'atu alfin, ya, 100.000 kali lipat, ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, sehingga kembali kepada kaidah, ketika manfaat itu muta'addi, ya, makanya ini bisa diterapkan di kehidupan antum pribadi, ya. Kira-kira saya ini bermanfaat. Ketika manfaat saya itu lebih besar di mana, ya, maka berusaha antum lakukan itu, tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sekali lagi kita harus melanjutkan estafet dakwah yang mulia ini, ya, untuk melanjutkan dakwah yang mana itu adalah kebutuhan kita, karena dakwah itu kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin, kita adalah kader-kader dakwah. Kalau kita tidak ingin membantu dakwah ini, ketahuilah Allah tidak butuh sama kita, ya. Oleh karena di antara sudah kita sampaikan di kajian yang kemarin, ya, kalau kita ingin menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, kita harus punya prinsip bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu apa? Manfaatnya untuk siapa? Kebaikan apapun itu yang kita lakukan, baik itu, ya, sholat, kita jadi panitia kajian kah, atau jadi apapun, menyumbang urusan dakwah kah, itu kembali ke siapa? Manfaat itu kembali ke siapa? Apakah kembali kepada Allah? Ya, kembali kepada kita. Ingat, kita harus punya prinsip. Apapun kebaikan itu kita lakukan, ya,
bukan kembali kepada Allah. Allah tidak butuh sama kita. Ya, sekali-kali Allah tidak butuh sama kita, itu yang harus kita yakini. Kita ikut andil, kita ngaji, ya, kita beramal soleh, ini kita yang butuh. Ya, karena ketika kita tidak berada di jalan ini, niscaya Allah akan gantikan kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kita tidak mau ikut andil untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dengan apapun itu, kita andil untuk agama Allah bisa dengan apa yang kita mampu. Kita punya ilmu, ikut ngajar. Walaupun ngajar TPQ, ngajar Iqra, tidak ada masalah. Itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan, yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Orang bisa baca Quran itu kan awalnya belajar Iqra, ya atau tidak? Makanya jangan pernah minder. Ada alumni CIP di pedalaman misalnya hanya cuma Iqra, ngajar Iqra. Antum bangga atau kecewa? Nah, kira-kira masa alumni CIP sekolah favorit cuma ngajar Iqra? Ayo, malu atau bangga? Kok malu? Sedangkan ada orang yang berbuat, ya, mengajarkan keburukan, ya, terang-terangan untuk mengajarkan keburukan. Ya, mereka tidak malu. Kenapa kita harus malu? Ya, ada misalnya baru datang alumni Madinah, udah jauh-jauh menuntut ilmu ke Madinah, pulang ke pedalaman, ya, cuma ngajar Iqra. Ngapain kayak gitu jauh-jauh menuntut ilmu ke Madinah? Subhanallah. Padahal itu adalah kemuliaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Qur'an. Bayangkan tuh. Kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu orang yang bisa baca Quran, kemudian terus berlanjut, dia bikin seperti TPA, kemudian TPQ rumah Quran, berkembang, dapat pahala jari yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak dikenal di dunia, akan tapi kita dikenal di langit, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketahuilah lebih mulia. Ya, oleh karena masalah jangan minder melakukan kebaikan. Ya, karena manfaat, ya, apapun yang bisa kita berikan manfaat, ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Man amila sholihan, kata Allah, fali nafsi. Ingat, ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan. Kembali kepada diri kita sendiri. Ya, Ustaz, saya capek Ustaz, antum ngaji. Kalau dulu kan saya ini sebelum saya ngaji, kayaknya saya bebas saja, mau maksiat mau enggak, kayaknya santai-santai saja hidup saya. Tapi kok saya sudah ngaji, saya sudah mondok, kok kayak hidup saya ini terkekang Ustaz. Mau ngapa-ngapain dikit-dikit haram, mau banyak yang haram. Ya subhanallah, ada nggak seperti itu? Ya udahlah Ustaz, saya sudah nggak mau ngaji lagi. Ya saya sudah mau ngaji, udah saya nggak mau, udahlah saya cukup nanti jadi anak pondok, setelah selesai saya bebas. Ya alhamdulillah sudah keluar dari penjara suci. Ya akhirnya dia mulai lagi ke dunia gelapnya, sudah maksiat kepada Allah Subhanahu, tidak peduli lagi, tidak takut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ingat bahwasanya antum melakukan itu, ingat Allah tidak butuh sama antum. Akan tapi ingat, semua yang antum lakukan ada pertanggungjawabannya. Ingat, jadi santri-santri terutama ya, antum di pondok ini kalau taat kepada Allah hanya karena peraturan, ingat bahwasanya ketaatan itu sampai antum lulus saja. Tapi kalau antum sadar bahwasanya antum ini hamba Allah Subhanahu wa taala, tauhid antum benar kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara kelebihan Ma'had Ahlus Sunnah dibanding dengan Ma'had-Ma'had yang lain yang bukan Ahlus Sunnah, sejak awal, sejak dini diajarkan muraqabatullah, tauhid kepada Allah. Sehingga apa? Kita sadar betul kita ini hamba. Baik itu di pesantren, di luar pesantren, kita adalah hamba Allah, sama saja. Makanya jangan sekali-sekali hanya karena peraturan. Oke, kita taat peraturan, oke, tapi jangan hanya sebatas itu. Kenapa? Kalau hanya sebatas itu,
setelah kita tidak ada peraturan lagi, kita bebas berbuat apapun sesuka kita, tidak ya melanggar aturan Allah atau tidak, kita bebas. Tapi kalau kita sadar bahwasanya kita hamba Allah dan kita sudah punya ilmu, ya hati-hati. Ya, makanya Ustadz mau ya semoga alumni CIP ini dimanapun nanti antum berada, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan antum sebagai kader-kader dakwah. Jadi apapun nanti antum, ya ada yang mungkin di kepolisian, ada yang di angkatan, ada yang di pembisnis, ada yang jadi ulamanya, ada silakan. Ya, tidak harus semuanya jadi ustadz semua. Nanti kalau semua jadi ustadz, siapa yang mau dengar kajian? Ya, semua itu sudah Allah bagi rezekinya masing-masing. Ya, akan tetapi ingat, jadi apapun kita harus tetap memegang prinsip. Memegang apa? Prinsip. Ya, antum mau kuliah dimanapun, ada yang kuliah umum, silakan saja. Ya, tapi ingat, antum prinsip harus punya prinsip. Menjaga agama, menjaga din, itu harus pegang kuat. Ya, jangan sampai kemudian kita terwarnai. Kalau bisa kita mewarnai orang. Ya, nah itulah makanya di pondok belajar yang serius. Jangan sampai ketika kita di pondok ini, ya belajarnya malas-malasan. Hanya sekedar udah saya nggak mau, saya mau mondok ini sebenarnya karena dipaksa saja orang tua ini. Ya, jangan. Ya, niatkan ini lillahi ta'ala. Antum punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak-anak pondok yang bisa istiqomah, ya Allah janjikan akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana nanti kita semua butuh naungan. Pada hari kiamat matahari akan dekat kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya akan menjadikan matahari itu dekat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita butuh naungan tersebut. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, siapa saja 7 golongan tersebut? Coba sebutkan satu persatu. Setiap yang bisa menyebutkan 1 golongan dapat hadiah. Nah, berarti ini 7 hadiah insyaallah. Ada Al-Quran. Ayo, siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Itu jika antum bisa istiqomah, antum akan masuk ke dalam hadis ini. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dari kecilnya tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bagus. Silakan. Ya, dibaca ya Al-Qur'annya. Yang kedua, silakan. Pemimpin yang adil. Apa bahasa Arabnya? Sebentar. Ustaz, sudah. Ayo, yang lain. Ayo. Pemimpin yang adil. Apa bahasa Arabnya pemimpin itu? Ini paling gampang ini. Adil itu sudah bahasa Arab. Pemimpin apa bahasa Arabnya? Ayo. Cari pembisik dulu. Ayo. Ayo. Siapa yang kalau sholat itu paling depan itu siapa namanya? Imam. Tinggal ditambahin adil. Apa itu? Al-imamu al-adil. Itu tuh ya, pakai bahasa Arab. Itu nomor yang 1 itu. Ya, makanya kalau kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada amanah jabatan, kalau kita adil dapat naungan. Tapi kalau sekali-kalinya tidak adil, kira-kira ini banyak atau sedikit? Kira-kira itu imam itu banyak yang adil atau enggak? Wallahu ta'ala alam. Ya, kita tahu lah. Ya. Tapi kalau dia adil dapat naungan dari Allah. Kalau tidak bahaya. Ya. Al-imamu adil. Kemudian tadi sudah disebutkan sabun nasya'a fi ibadatillah. Nomor 3. Jadi ini acak enggak apa-apa, Saudara. Yang 3. Ayo. Silakan. Sama? Syahid fisabilillah. Kira-kira ada enggak? Enggak ada kayaknya. Nah, nanti dulu. Ayo yang lain. Apa kira-kira? Masya Allah. Rajulani tahabba fillah istama alaihi waftaraqa alaihi. Ya, silakan Ustaz. Fadhol.
Apa artinya rajulani? Apa artinya? Ya, dua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau antum punya teman, bertemanlah karena Allah, bukan karena kepentingan. Ya, karena kalau karena kepentingan habis, tidak jadi teman lagi. Tapi kalau karena Allah, susah senang, ya selagi itu manfaat untuk agama Allah, maka kita akan jadi teman sejati. Baik, itu yang keberapa tadi? Sudah berapa tadi? 3, kurang berapa lagi? 4. Nah, habis ini kita tutup sudah kajiannya. Apa lagi? Imamul Adil sudah selesai. Sabun nasya'a fi ibadatillah sudah ada. Rajulani tahabba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Ya, kemudian apa lagi? 4 lagi nih. Akhir. Silakan, fadhil Pak. Ayo. Rajulun ya da'athu imra'atun. Ya, dzatu jamalin wa qala inni akhafullah. Ada seorang ya da'athu imra'atun yang kemudian dipanggil sama seorang wanita, dzatu jamalin yang cantik parasnya. Mas sini mas. Ya. Mas sini mas. Atau apa kalau bahasa Papua, bahasa Sorong apa sih? Pace sini pace. Nah, kalau kita orang Jawa kan, mas sini mas. Cantik. Bayangkan tuh. Ini kita, masya Allah, orang yang normal, ya kecuali dia tidak normal ya. Kalau kita laki-laki normal punya syahwat, kita bersyahwat, ya atau tidak? Ya, itu kalau normal, hati-hati ya. Yang nggak normal hati-hati. Itu wajar sudah. Kemudian dia mengatakan, qala inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuh. Ini langka. Pemuda seperti ini zaman sekarang langka sekali. Ya, karena kalau zaman kita sekarang, Ustaz, sudah begini, sayang sekali dilewatkan ini Ustaz. Ini momen ini. Nauzubillah. Ya, baik. Ya. Itu yang berada, yang keempat ya. Jazakumullah khair. Ayo silakan. Siapa lagi? Masya Allah. Kayak gitu betul itu. Ya. Sudah sini Pak, sini hadiahnya. Rajulun qalbuhu. Ayo, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Baik, barakallahu fiik. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu terpaut terus, terikat terus dengan masjid. Makanya kalau kita jangan hanya jadi santri, habis itu jauh dari masjid. Lulus nggak jadi santri lagi, jauh dari masjid. Nauzubillah, ini hati-hati. Santri-santri Ustaz pesankan, betul-betul pesankan. Antum dimanapun kuliah, antum dimanapun nanti mengabdi, silakan. Tapi dekat-dekat terus dengan masjid. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah. Kalau sudah santri berani meninggalkan sholat berjamaah, ini musibah. Ya, pas jadi santri rajin, masya Allah. Sudah kuliah, apalagi kuliah di umum, sudah campur, sudah malu ke masjid. Nauzubillah. Ya, kalau ingin antum dinaungi sama Allah, ya, rajulun harus kita punya keterikatan. Kalau kita ketinggalan sholat berjamaah, kita merasa sedih, ya Allah, kok ketinggalan, ya Allah. Padahal ini sudah masang alarm ini karena capek, karena apa segala macam, karena udzur, ya. Tapi kalau antum sudah santai-santai, orang sudah selesai sholat di masjid, ya gimana lagi? Besoknya, adzan sudah. Tapi kita santai-santai. Itu adzan itu kan baru adzan. Itu sudah mau qomat, ya baru qomat, belum salam kan? Nah itu sudah mulai kayak gitu tuh. Itu sudah salam itu. Iya baru salam kan, belum selesai. Subhanallah, sudah salam, sudah selesai sholat. Ya, hati-hati. Ya, antum harus, terutama santri-santri ini, dimanapun antum, ingat ya wasiat Ustaz tadi. Hati kita harus terikat terus masjid. Kita kalau jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, hati-hati. Hati kita ini bisa kena penyakit, dan penyakit itu berbahaya. Bisa dari dua sisi.
imma penyakit syahwat dan imma penyakit syubhat. Ya, hati-hati. Penyakit ini dua ini sulit diobati. Kalau kita dekat terus dengan masjid, minimal ada yang terus mengingatkan kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah keberapa ini? Siapa tadi yang jawab tadi? Sudah dapat tadi ya? Sudah berapa tadi? Sabun nasafi batil Imam Adil, rajulan tahabba fillah, rajulun ta'athum ra'ah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dua lagi. Silakan, Fadal. Ketujuh. Kenapa tuh ketujuh? Masya Allah. Rajulun dzakarallahu, ya, dzakarallaha. Rajulun dzakarallaha. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khalian, ketika bersendiri. Biasanya orang itu kalau sendiri sudah sudah waktunya kita maksiat itu. Kalau rame-rame malu kita maksiat. Itu masih mending itu. Kadang ada orang yang rame-rame pun berani dia maksiat. Ya, sendiri maksiat, rame-rame pun maksiat. Nauzubillah. Ya, ada orang yang ketika dia bersendirian, yang mana kebanyakan orang ketika bersendirian maksiat sama Allah. Akan tetapi dia senantiasa ketika bersendirian menetes air matanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan air matanya ini dia mendapatkan lindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari tersebut seorang membutuh naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan. Tidak dapat tadi sini ya. Dan terakhir. Kira-kira apa yang terakhir ini? Ya. Silakan. Masya Allah, barakallahu fik. Rajulun anfaqa. Ya, ini tentang orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Akan tetapi ketika dia bersedekah, dia sembunyi-sembunyi. Sampai dikatakan, ya, tangan kanannya itu tidak tahu kalau tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Ya, bukan berarti kalau sedekah begini ya. Kenapa antum begitu sedekah? Ya biar ini tidak tahu. Ya. Itu bahasa kiasan saja. Itu ketika kita sedekah, ya kalau bisa disembunyikan. Ya, walaupun boleh nggak kita sedekah terang-terangan? Boleh atau tidak? Ya, apa dalilnya? Surat Al-Baqarah. Ayo. Ustaz kasih awalnya, wa ma anfaqtum. Ayo. Antum sudah dapat tadi ya? Yes, nggak apa-apa. Yang lain. Wa ma anfaqtum, surat Al-Baqarah. Ayo. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazatum min nazatin fa inna Allaha ya'lamu. Baik, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Ya. Bukan itu kayaknya ayatnya. Kasih bocorannya ini. Intu betul. Intu bedum. Ya. Shadaqatin fa ni'mahi. Wa in tukhfuha, itu ayatnya apa? Salah tadi Ustaz. Ya. Apa? Siapa yang bisa? Fa ni'mahi. Ya, itu surat Al-Baqarah itu. Ya. Intu bedum shadaqatin fa ni'mahi. Jika kalian nampakkan sedekah, ya, karena memang kadang orang itu butuh contoh. Ya, iya atau tidak? Kadang orang itu apalagi dia tokoh tuh. Ya, tokoh, ada misalnya ada bencana atau ada pokoknya pembangunan masjid. Ini kita sedang di CIP ini sekarang lagi bangun pondok pesantren. Kadang butuh contoh. Ya, kalau ustadz ini kadang ngomong-ngomong saja dia, padahal dia punya duit, tidak ada infak. Jadi butuh contoh. Ayo. Jadi ustadznya dulu. Ya, punya uang 100.000, 100.000. Ustadznya dulu. Ya, bukan berarti kemudian ustadz ini tidak ikhlas, karena itu ikhlas urusan hati. Tapi dia ingin memberikan contoh. Ya. Maka itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu juga golongan itu semoga antum menjadi salah satunya di antara orang-orang yang belajar di pondok dari kecil ini. Antum dari SMP, ada yang mungkin dari SD, SMA, kemudian sampai SD istiqomah, menjalankan agama dengan baik, bukan hanya sekadar di pondok, habis itu pulang pondok
tidak punya asar pondoknya, hati-hati. Ya, maka antum ini ada generasi, mungkin senior-senior kita, ustadz-ustadz kita, ustadz juga akan meninggal dunia. Ya atau tidak? Ustadz akan meninggal dunia. Ya, imma ustadz belakangan antum duluan, ya, atau antum duluan ustadz belakangan. Ya. Ya atau tidak? Antara dua saja. Imma ustadz belakangan antum duluan, atau antum duluan ustadz belakangan. Ya, antara itu saja. Ya. Pasti kita semua akan mati, ya atau tidak? Ya sudah jelas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan tetapi antum dakwah harus tetap jalan, dan dakwah ini akan dijaga oleh Allah. Meninggal satu ulama, satu alim, meninggal dunia. Ya, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Yang paling penting kita harus mau terus belajar mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari, ya. Kemudian kita wafat, meninggal dunia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, antum adalah estafet dakwah. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan yang kita miliki. Ya, karena sekali lagi kita butuh terhadap dakwah ini, kita butuh untuk beramal saleh. Ya, semoga dengan wafatnya para alim kita tersadar. Ya, mungkin kalau penyesalan, mungkin kita semua menyesal. Ya, kita tidak belajar dengan alim tersebut, baru kemudian setelah wafatnya kita baru menyesal. Kita jangan berlarut dalam penyesalan, sudah bangkit. Ya, kita belajar pada ustadz-ustadz yang masih ada. Jangan sampai penyesalan itu terulang lagi. Ya, manfaatkan ustadz-ustadz selagi ustadz-ustadz masih sehat-sehat, manfaatkan, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan para asatidzah juga begitu, mengambil ilmu dari para ulama, ya, dengan sebanyak-banyaknya sebelum mereka juga meninggalkan kita semuanya. Semoga kita sadar bahwasanya kita ini adalah talibul ilmi, ya, para pembelajar yang butuh haus akan ilmu, dan semoga kita tidak berhenti, ya, walaupun kita sudah lulus di sekolah tinggi, belajar, sudah mungkin jadi ustadz, kita terus butuh bimbingan dari para ulama. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ketemu lagi besok, ya. Mungkin sisa hadiahnya nanti kita bagi-bagi besok lagi. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena sudah mendekati waktu maghrib, ya, sudah siap-siap. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, semangat belajar. Ya, terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan pondok pesantren